Life is fine somehow, gotta regain control. Persaingan timnas Indonesia makin kesini makin ketat. Semua pemain wajib berjuang lebih ekstra agar masuk skuad inti Garuda. Mau gak mau, pemain yang kurang menit bermain di klubnya masing-masing harus mencari solusi gimana caranya agar bisa bersaing jadi pemain ini. Dan mungkin salah satu cara lain yang agak lebih instan adalah berpindah klub. Seperti yang telah dilakukan oleh Shandy Walsh yang sedang mencari kesepakatan dengan KV Mechelen untuk dijual. Menurut laporan, ia lebih diprioritaskan untuk bergabung ke klub papan atas Liga di Asia. Sebab di sini masih membuka jendela transfer, sehingga gak perlu menunggu sampai akhir musim. Menariknya, muncul rumor kepindahan Shandy Walsh ada baiknya ke Al Nassr. Apalagi sang mega bintang Cristiano Ronaldo sedang berjuang untuk menjuarai Liga Champions Asia. Di sisi lain, Bahrain kini sedang was-was setelah media Arab melaporkan adanya minat dari klub Liga Saudi yang ingin meminang pelatih Dragan Talajik dengan mahar yang tinggi setelah juru taktik 59 tahun itu berhasil membawa Bahrain juara Piala Teluk. Tentu saja ini akan menjadi keuntungan tersendiri bagi timnas. Jika pelatih Bahrain tergoda, maka fokus mereka bisa beralih dengan mencari pelatih baru yang butuh adaptasi. Lantas bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bersama simak video berikut ini. Di bursa transfer musim dingin yang kemarin baru saja ditutup di Eropa, sejumlah punggawa Garuda ikut memanfaatkan peluang untuk mencari pengalaman di tempat lain. Layaknya Kevin Dix yang ingin merasakan atmosfer Bundesliga Jerman bersama Borussia Mönchengladbach, sekaligus katanya ingin mencari pundi-pundi rezeki untuk masa pensiun. Selain pengalaman, menit bermain yang layak juga dibutuhkan. Oleh Romani yang selalu merasa demikian juga pindah dari Utrecht ke Oxford. Lalu Nathan Choaon dan Shandy Walsh juga merasakan demikian. Kedua punggawa Garuda tersebut ingin mencari klub baru, apalagi dengan adanya tuntutan Patrick Kluivert yang mengharuskan anak asuhnya untuk mendapatkan menit layak di klub. Nathan sendiri masih belum jelas, namun Shandy Walsh belakangan ini masih dirumorkan. Sebab pihak KV Mechelen sudah mengumumkan ingin menjualnya. Ya, Bang Shandy sudah sangat jarang dimainkan. Skuad KV Mechelen yang kini diasuh Ben Sikhasi lebih sering menggunakan skema 3 back. Sehingga fullback kanan berdarah Nusantara itu selalu menjadi penghangat bangku cadangan. Tercatat sejauh musim 2024-2025, Shandy Walsh total hanya mengemas 6 laga di Liga Utama Belgia, dengan rincian 2 kali starter dan 197 menit bermain. Perbedaan skema dengan pelatih ini membuat pihak klub sudah sepakat untuk menjualnya. Shandy Walsh juga membutuhkan menit bermain, mengingat bersama timnas jasanya masih dibutuhkan. Apalagi di era baru Patrick Kluivert, menit bermain klub sangat diprioritaskan. Akan tetapi masalahnya kini bursa transfer musim dingin di Eropa sudah tutup. Kebanyakan liga-liga top mengakhiri jendela transfer musim dingin pada awal Februari kemarin. Untuk itu, menurut laporan media Belgia HZ van Antwerpen, Shandy Walsh lebih diprioritaskan untuk dijual ke Liga Asia, yang secara transfer masih memungkinkan karena kebanyakan masih dibuka, setidaknya sampai pertengahan Februari. Karena hal itu, muncul rumor klub teratas Liga Jepang, Urawa Red Diamond. Kabarnya ingin mengambil Shandy Walsh, seperti yang disampaikan jurnalis Jepang di akun X @fukumitsu. Namun menariknya, selain klub asal Jepang, ada juga rumor kepindahan bek timnas ke Al Nassr, yang dilansir dari Instagram Laude Football. Rumor ini menanggapi hijrahnya Shandy Walsh ke Liga Asia. Apalagi, Al Nassr kini sedang berjuang keras mengarungi 2 kompetisi berbeda. Cristiano Ronaldo CS kini tengah mencari trofi di Liga Utama Saudi serta Liga Champions Asia, setelah beberapa musim sebelumnya selalu puasa gelar. Namun setelah Mimin telusuri lebih lanjut, ternyata Liga Saudi sendiri kini sudah tutup lebih awal dibandingkan Liga Asia lain. Terlihat dari website Transfermarkt, sejak 31 Januari lalu, klub di RLS sudah tidak diperbolehkan merekrut pemain baru lagi. Yang artinya, udah nggak ada kemungkinan lagi Bang Shandy Walsh ke Al Nassr. Dan berita tadi hanya rumor belaka. Jadi percaya aja deh sama Mimin, ya nggak?
Di sisi lain, di tengah perjuangan seluruh skuad Garuda agar perform di klub masing-masing, timnas Bahrain kini sedang dibuat sedikit was-was setelah laporan dari media Arab Saudi mengabarkan jika pelatih Dragan Talajik diminati untuk mengganti Steven Gerrard di klub Al-Ettifaq FC. Talajik membawa timnas Bahrain meraih gelar Piala Teluk terakhir. Saat ini menempati posisi kelima kualifikasi Piala Dunia 2026, menyamai poin Arab Saudi, Indonesia, dan Cina, tulis Al Watan News. Jadi coy, Al-Ettifaq FC kini terdampar di peringkat ke-11 Saudi Pro League yang membuat pihak klub ingin mencari mendepak legenda Liverpool Steven Gerrard dari kursi kepelatihan dan pelatih Bahrain dinilai tepat. Alasannya sendiri kenapa memilih untuk menggoda pelatih Bahrain karena juru taktik 59 tahun tersebut dinilai pantas setelah berhasil membawa Bahrain juara Piala Teluk di awal tahun 2025, termasuk mengalahkan Arab Saudi. Tentu saja jika pelatih Bahrain tergoda untuk menerima tawaran menggiurkan, timnas Indonesia akan mendapatkan keuntungan tersendiri. Dengan skuad Bahrain yang nantinya akan sibuk mencari pelatih baru, belum lagi ditambah harus adaptasi di waktu yang mepet, ya kan? Sementara Indonesia sudah mulai memasak dengan sejumlah pemain keturunan yang sudah dipastikan bisa gabung macam Ole Romeni. Jika hal ini terjadi, bisa kali balas mereka dengan bantai-bantai di GBK pada 25 Maret mendatang. Persaingan di round 3 sendiri masih sangat sengit. Grup C sebagai grup neraka, belum ada yang menjinakkan untuk bisa memastikan diri untuk lolos ke Piala Dunia. Kecuali sang Raja Asia, Jepang, sudah hampir 100% lolos. Mereka sudah sangat pede dengan itu dan gak mungkin dicegah. Indonesia, Bahrain, Saudi, Cina, dan Australia yang akan kembali bersaing di sisa 4 laga di matchday Maret dan Juni. PSSI sendiri menetapkan target setidaknya 6 poin dengan rincian harus bantai Bahrain dan juga Cina di GBK. Namun bagi Kluivert ternyata masih mau lebih. 7 poin pandangan realistis pelatih timnas Indonesia yang ingin mengimbangi Australia di laga pertamanya bersama timnas Indonesia. Dan perlu diingat, Moriyasu sendiri percaya Indonesia akan lolos ke Piala Dunia untuk menemani Jepang. Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang dari grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ujar Hajime Moriyasu kepada media Jepang Nikkei Asia. Jika itu tercapai di klasmen akhir grup C, Indonesia bisa membuka jalan menuju Piala Dunia, namun belum bisa dipastikan akan lolos, karena dengan 6 atau 7 poin, tak tentu finish di urutan berapa. Sedangkan jika ingin lolos, tentu saja dengan menjadi runner-up, di mana posisi tersebut kini sedang ditempati Australia. Jadi di sini, kutukan runner-up timnas Indonesia, kata netizen, dibutuhkan. Kalau tidak, skuad Garuda setidaknya harus berjuang lebih ekstra di babak round 3, yang tentunya akan bertemu dengan tim-tim kuat lain dari grup A dan B. Terlepas dari apapun, sejatinya peluang lolos masih sangat terbuka. Apalagi dengan era baru Patrick Kluivert katanya akan lebih dominan menyerang. Ditambah adanya penyerang sekelas Ole Romeni akan menjadi daya gedor yang maknyus untuk menjebol gawang Bahrain, serta para pemain yang tengah mencari performa terbaiknya di klub. Dan kalau bisa, malahan raih 9 poin sekalian. Siapa tahu ada keajaiban setelah masuknya Ole, ya kan? So, itulah berbagai kabar terkini menjelang matchday Maret yang semakin dekat, teman-teman. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.